berdiri ya. Coba kamu baca semuanya. Kelola emosi. Sudah biasa dengar kata emosi? Sudah biasa kamu dengar. Sebelum kita lanjutkan ini kegiatan, supaya lebih semangat lagi kita mulai dengan ice breaking dulu. Ya, coba satu orang bantu teman-teman. Kita ice breaking dulu supaya semangat. Berdiri semua. Selamat pagi. Pagi-pagi. Siap-siap. Semangat. Untuk ilmu. Oke. Tepuk semangat. Baik hati. Makin cerdas. Dan ceria. Terima kasih. Sudah semangat? Kalau kamu semangat kita breaking lagi. Kalau sudah semangat, sudah siap ikuti kegiatan yang dengan serius. Baik. Jadi coba perhatikan. Jadi di sini ada beberapa gambar yang saya tunjukkan. Ada beberapa gambar ekspresi. Nanti kamu tebak. Kira-kira itu ekspresi apa? Ada beberapa gambar. Bisa lihat? Ini ekspresi apa? Hah? Senyum. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya tahu kalau di sini ya. Ini ekspresi apa tadi? Senyum. Baik. Ini ekspresi apa? Nangis. Dia menangis karena apa? Hah? Terus yang berikut, ini ekspresi apa? Ini ekspresi apa? Yang lain? Yang lain, ini ekspresi apa? Ini ekspresi apa? Yang ini ekspresi apa? Kaget. Coba perhatikan. Ini ada berapa ini? Ekspresi apa saja yang ada? Hah? Apa? Coba. Apa tadi? Pucat. Apa lagi? Ini ekspresi apa tadi? Nah.
Konten pernah marah? Hah? Kata. Terus yang berikut, yang pernah merasa takut. Siapa yang tidak pernah merasakan rasa takut? Semua pernah rasakan? Terus yang berikut, ini. Siapa yang pernah merasakan rasa jijik? Pernah? Ada yang lain? Pernah rasakan? Siapa yang tidak pernah rasa jijik? Semua pernah rasa jijik? Terus ekspresi ini. Ada yang pernah masuk terkejut? Itu kapan? Kapan kamu merasa terkejut? Atau pada saat mana kamu merasa terkejut? Dalam situasi apa? Pada saat orang kaget, orang merasa heran, tiba-tiba muncul emosi ini, kita rasakan terkejut. Jadi 6 bentuk ekspresi yang ada di sini, ini yang kita sebut pada umumnya emosi. Jadi bukan hanya pada saat kita marah baru kamu ngomong, woi saya emosi betul, saya marah betul, saya emosi itu terlalu emosi, senang itu terlalu emosi. Jadi kalau ada yang bilang, dia tidak emosi, dia lagi tidak emosi, salah. Itu persepsi kita yang keliru. Padahal pada saat kita senang juga masuk emosi. Ada yang bertanya? Hah? Tidak ada. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya sebelum kita lanjutkan materi. Ada? Kalau begitu Pak Guru yang bertanya, kapan kau merasa senang? Itu dalam situasi apa? Dalam situasi apa kau merasa senang? Ada yang pada saat sementara menangis itu rasa senang? Hah? Ada? Atau ada yang pada saat marah itu merasa senang? Ada? Yang jelas tidak ada lah. Jadi orang yang merasa senang itu pada saat ada sesuatu yang membuat kita merasa gembira, merasa puas, komentar sesuatu, kita merasa bahagia, sisihkan kita merasa senang. Terus pada saat muncul emosi ini, emosi sedih, itu dalam situasi ketika kita merasa kecewa, merasa kehilangan atau merasa putus asa. Misalnya kita biasa pada dunia di sini, kita merasa kehilangan orang yang kita paling sayang. Misalnya orang tua, saudara, keluarga, nenek, pada saat meninggal, itu muncul perasaan sedih. Jadi di situ kita merasa kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Jadi muncullah perasaan sedih. Atau ada yang pada saat ada keluarga yang meninggal, ada keluarga yang dapat pergi jauh atau merasa kehilangan, lalu tiba-tiba ketawa. Hah? Tidak, Pak. Tidak ada. Terus pada saat marah
lembar refleksi. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, Pak Guru akan bagikan lembaran ini. Ini lembaran untuk kamu tulis isi nama, isi kelas. Di sini ada petunjuknya. Jadi masing-masing dapat satu. Jadi Pak Guru akan bagikan ya. Jadi coba perhatikan, sudah dapat masing-masing? Sudah, Pak. Kalau sudah dapat, coba perhatikan di situ. Di bagian atas ada kolom nama. Setelah itu ada kelas. Kamu isi nama dan kelasnya. Sudah paham? Nah, yang berikut, di situ ada petunjuknya. Petunjuknya begini. Pikirkan satu situasi terakhir ketika kamu merasa marah, sedih, atau cemas pada saat berada di sekolah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan tenang. Jadi di situ di bawah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, emosi apa yang paling sering saya rasakan di sekolah? Terus yang kedua, kapan saya sulit mengendalikannya? Jadi kapan Anda merasa sulit mengendalikan emosi Anda? Itu maksudnya. Terus yang ketiga, apakah ada cara yang lebih baik untuk mengelola emosi itu? Jadi apakah kamu punya cara mengelola emosi marah, cemas, sedih? Itu yang kamu isi. Terus yang terakhir di situ, setelah menulis pengalamanmu, tuliskan satu kalimat tentang pelajaran berharga yang kamu dapat. Setelah kamu merefleksikan ini, kamu isi pengalaman yang paling berharga yang kamu dapat setelah kita ikuti kegiatan ini. Jadi silakan kerjakan dengan jujur. Jangan tanya kawan, jangan tanya temanmu, karena ini dia bertanya tentang pribadi kamu masing-masing. Jadi butuh kejujuran. Jujur kamu jawab, ya. Apa yang kamu rasakan kalau sedih,
Jadi di situ yang pertama kamu bisa ceritakan sedikit apa yang membuat kamu merasa cemas, merasa marah, apalagi di situ merasa sedih. Ambil salah satu, misalnya saya sedih karena apa? Ceritakan sedikit di situ di nomor 1. Terus di nomor 2, kapan saya sulit mengendalikannya. Jadi Anda tulis kapan kejadian itu. Misalnya kamu marah, kapan kamu marah. Jadi kamu sebutkan di situ. Paham? Terus yang berikut, apakah ada cara yang lebih baik untuk mengendalikan emosi? Kalau ada, silakan tuliskan. Sudah isi? Sudah? Belum? Silakan lanjut. Agak cepat sedikit. Sudah? Baik, kalau sudah, coba perhatikan. Setelah kamu mengisi dan refleksi, mari kita melanjutkan materi di sini. Coba perhatikan di sini, di tentang emosi. Ada 2 jenis emosi pada umumnya. Ada yang namanya emosi negatif dan ada yang namanya emosi positif. Yang termasuk emosi negatif itu di sini. Mari kita lihat di sini. Yang kita dahulukannya negatif.
Coba perhatikan. Coba tuh, ada satu permainan. Coba kamu ikuti. Coba perhatikan. Berdiri semua. Kasih nama sekali. Ya. Kalau saya bilang gajah, kamu bilang besar. Kalau saya bilang semut, kamu bilang kecil. Coba perhatikan. Gajah besar. Jawab semua. Itu saya bilang fokus. Ulang. Gajah besar. Kenapa? Ada tidur berdiri kok. Bagaimana tadi kalau bilang gajah? Besar. Besar begini bukan? Besar. Nah, coba. Gajah besar. Ulang. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Nah, tidur kok. Pasti pikir kemana tempat pesta selama. Coba perhatikan lagi. Kalau saya bilang ular panjang. Nah, kalau saya bilang cacing pendek. Ular besar. Nah, itu tidak fokus toh. Masa ada ular besar? Ular kan panjang begini. Ular panjang. Cacing pendek. Ular panjang. Cacing pendek. Itu tidak fokus toh. Naik aja. Salah sama sepuluh. Nah, sekarang terbalik lagi. Kalau saya bilang gajah kecil, kalau saya bilang semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Tidur lagi. Masa tidur terus? Semut besar. Semut besar. Kalau saya bilang ular pendek. Pendek. Kalau saya bilang cacing panjang. Ular pendek. Ular pendek. Nah, ular bukan begini. Tadi saya bilang terbalik kan. Nah, coba makanya bilang fokus. Ular pendek. Ular pendek. Cacing panjang. Cacing panjang. Itu tuh. Saya bilang perhatikan di sini. Kotak-kotak yang. Nah, baik, silakan duduk. Sudah hilang pasangan ya? Sudah hilang? Sudah, Pak. Masih? Siapa yang masih gantung? Ada yang masih gantung? Tidak ada? Kalau ada, kita ulang lagi. Baik. Jadi saya perlu tekankan lagi sebelum kita tutup kegiatan ini. Coba perhatikan. Jadi emosi ini pengertian dari emosi ya. Coba perhatikan. Emosi adalah reaksi atau perasaan seseorang terhadap sesuatu peristiwa yang muncul dari dalam diri kita. Karena kita tadi enam jenis ekspresi, yang enam jenis ekspresi emosi tadi itu munculnya karena ada reaksi. Misalnya kita senang ini, kalau Pak Ustadz dapat nilai bagus,
Dua jenis emosi tadi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, bagaimana kita mengatasi emosi yang negatif? Mari kita praktekkan, misalnya perasaan marah, perasaan sedih. Biasanya kalau kamu marah, kamu atas dengan cara apa? Dan perhatikan, kalau kamu marah, biasanya kamu atasi dengan cara apa? Hah? Kalau kamu marah, biasanya kamu atasi itu dengan cara apa? Ya? Kalau begitu kita dulu kasih tipsnya. Coba simpan pena. Simpan pena, tutup buku. Simpan baik-baik, amankan. Singkirkan semua yang kamu pegang. Ini salah satu tips untuk kamu bisa atasi kamu punya perasaan emosi yang negatif. Jangan lagi pegang pena. Singkirkan itu buku, taruh di samping. Sudah? Silakan duduk dengan rapi. Taruh tanganmu di atas meja. Nah, coba lima tangan begini dalam posisi sama dengan kita sementara berdoa. Nah, semua sudah? Duduk dengan tenang. Coba kamu tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Serius. Tenangkan pikiran. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Ulangi. Tarik